Seorang ibu bernama Fitri Wahyuni Utami, warga perumahan Prandon, Kota Ngawi, terus mencari keadilan untuk anak remajanya yang bernama Abinaya Cesareo Najib yang masih berusia 19 tahun. Fitri merasa anaknya menjadi korban penusukan senjata tajam hingga mengalami luka parah pada bagian wajah dan tubuhnya, namun dijadikan tersangka hingga menjadi terdakwa. Ia tetap terus mendampingi anaknya dari proses pemeriksaan di kepolisian hingga sidang perdana di Pengadilan Negeri Ngawi dalam agenda dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Menurut Fitri, ibu terdakwa, kasus ini bermula dari perselisihan antara anaknya dengan Agus Purwoko satpam di perumahannya. Akibat perselisihan itu hingga terjadi pemukulan. Keduanya saling melapor ke pihak kepolisian hingga sama-sama ditetapkan sebagai tersangka dan disidangkan di pengadilan. Fitri hanya berharap keadilan dalam kasus anaknya tersebut. Seorang ibu juga akan memperjuangkan keadilan untuk anak saya, Mas. Masa anak dibacok pakai sajam, ada 9 luka, tanpa bisa membalas kok dijadikan tersangka, tanpa ada, hanya berdasarkan laporan pelaku aja. Ya itu aja. Luka bagian apanya, Bu? Lukanya ada 9 luka, di pipi sini ada 15 jahitan, 10 luka kedalamannya 3 cm miring ke bawah, sama di telinga, di dada, sama di sini ada luka kayak mau dibunuh gitu, sayatan kan, bilang gitu. Sayatan katanya bilang tak pateni kowe, dia bilang gitu waktu mau anak saya. Tapi memang dalam kasus ini putra ibu dijadikan tersangka, Bu? Iya, dijadikan tersangka sama Polsek Kota Ngawi. Posisinya korban ya? Iya, sebenarnya korban. Sebenarnya harusnya korban yang bawa sajam ada sana. Jadi sajam itu miliknya? Miliknya Agus Tato. Ya waktu itu kan anak saya kan Agus Tato itu kan sebagai satpam Perumnas Prandon di Ngawi ya. Anak saya itu pulang main itu bawa mobil sampai situ kan Agus Tato memang tugasnya kan harus buka portal. Nah di situ dia bilang gini, anak saya kan juga buka kaca menyapa Pak Salam, di situ ada juga Pak Salam bilang, tapi Agus Tato bilangnya gini, nyapo pilak-pilik gitu. Agus Tato, anak saya itu mau turun sama Pak Salam, wes kalau geger gak usah kesini, anak saya terus pulang ke rumah. Lah waktu itu mau pulang ke rumah itu dia bilang gini, intinya itu mau balik lagi, mau menanyakan kenapa sih kok ngomong gitu kan. Akhirnya belum sempat dia turun dari motor, itu langsung diserang sama Agus Tato sampai jatuh dan nggak bisa ngelawan. Anehnya setelah kebacok anak saya, Agus Tato itu langsung lapor ke Polsek Kota. Gitu. Jadi seolah-olah dia korban. Iya. Sementara penasihat hukum terdakwa Abinaya menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang, pihaknya akan melakukan eksepsi dari dakwaan tersebut. Ia akan menjelaskan kejadian yang sebenarnya sebelum masuk ke pokok materi persidangan. Untuk menanggapi dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi, kita akan melakukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut. Kita akan menjelaskan kejadian yang sebenarnya, biar sebelum terjadinya pokok materi itu, biar hakim juga mengerti dengan itu perkara yang sebenarnya. Karena dalam hal ini kita agak bingung, karena sampai ada pelipis sebelah kanan sampai sobek dan segala macam, kita tidak pernah tahu belum cerita daripada keluarganya. Dan juga hasil dari visum itu kita juga belum pernah melihat, dan saksi dari kejadian perkara itu tidak pernah kita tahu. Jadi untuk mungkin lebih jelasnya lagi bisa dari pihak keluarga yang menjelaskan dulu perkaranya. Cuma ada catatan dari saya di sini bahwa siapa orang ini sebenarnya kok sampai kejadian ini sampai begitu panjang, dan juga sampai mengerti bagaimana dia harus melakukan tandingan terhadap perkara yang dia lakukan, permasalahan yang dia lakukan. Saya kira itu aja. Ada kejanggalan? Ada kejanggalan dan kita bingung orang ini siapa, ada yang mengatur atau dia inisiatif sendiri. Kalau saya lihat kayaknya tidak mungkin dia bisa begitu. Padahal dia sendiri yang bawa senjata tajam ya? Dia yang bawa senjata tajam, bawa pisau, sampai klien kami terjadi sobek 7 jahitan, dan mungkin tadi sudah diperlihatkan. Dan dari dia kita tidak pernah melihat mana pelipis kanan yang sobek dan mana yang lain-lainnya disebutkan tadi. Jaksa penuntut umum Wiknyo dalam sidang perdana ini dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Abinaya Cesareo Najib 19 tahun. Dalam kasus ini terdakwa disangkakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
Tadi kan ada Ya, dakwaannya bahwa awalnya mulai jadi perselisihan itu. perselisihan antara dua pihak, ya saling melakukan pemukulan dan sebagainya. Dan sebagainya tadi sudah ada warga merasakan di Sedang tuh. Jadi kalau yang tersangka siapa tadi yang muda itu Pak? Pina ya? Rio ya, Rio itu banyak luka. mengalami luka. Kalau Ini sama-sama Luka tusukan ya? luka tusukan. Kalau yang tersangka satunya bukan tusukan sih, terdakwa itu, yang terdakwa satunya bam memar. memar. Itu waktu proses pengajuan seperti apa Pak? Banyak. Pengajuan pelaporan itu dulu. Ya saling melapor, Saling melapor. Melapor sudah korban masih ditinggalkan akhirnya diproses dan sampai sekarang Pasal yang disangkakan apa Pak? pasal 351. Untuk dua-duanya sama. Ancaman hukumannya kemarin 4 tahun. Kasus ini terjadi pada bulan September 2023 lalu. Bermula ketika Abinaya Cesareo Najib hendak pulang ke rumahnya mengendarai mobil dan bertemu dengan Agus Purwoko alias Agus Tato yang sedang berjaga di pintu masuk perumahan. Tidak terima ditegur oleh Agus, Abinaya kemudian kembali ke pos jaga menggunakan sepeda motor. Namun tiba-tiba korban langsung ditikam menggunakan senjata tajam oleh Agus Tato hingga mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.